Hari ini sesinya akan diisi oleh Mbak Widya Solihat Ekaryani, empathy psikolog. Jadi beliau ini dengan bangga aku memperkenalkan teman angkatan aku sendiri. Ya, aku bangga banget udah melihat dia menjadi psikolog gitu ya, menjadi psikolog klinis dan konsultan Employee Assistance Program di LPTUI. Jadi Widya adalah seorang psikolog klinis dan konsultan EAP yang memiliki concern terhadap kesehatan mental individu dewasa dan pemberdayaan perempuan. Widya juga memiliki pengalaman sebagai mentor di salah satu startup pengembangan diri, konselor lapas perempuan kelas 2A Jakarta, serta psikolog klinis dewasa di LPTUI dengan klien utama mahasiswa dan rujukan kasus kekerasan seksual. Nah, jadi Mbak Widya ini pengalamannya juga tidak hanya menangani kasus-kasus klinis untuk dewasa, tapi juga specifically pemberdayaan perempuan. Dan beliau juga eh, ter, apa berkecimpung di psikolog forensik ya, bekerja sama dengan dosen-dosen di Fakultas Psikologi UI juga untuk menangani kasus-kasus di lapas dan kasus rujukan kasus kekerasan seksual. Nah, tanpa basa-basi lagi ya, saya ingin mengundang Mbak Widya untuk langsung sharing aja nih untuk materi sore hari ini, yaitu Stress Free Student Life, bangun kesehatan mental dengan mindfulness. Dipersilahkan Mbak Widya untuk langsung mengisi acaranya. Oke, terima kasih banyak Mbak Alia untuk perkenalannya. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman yang di Turki. Masih Günaydın ya, kayaknya masih selamat pagi. Dan juga untuk teman-teman di Indonesia nih aku lihat dari mulai pelajar SMP sampai anak kuliahan, sampai mungkin juga yang sudah bekerja gitu ya, dari demografi usianya banyak sekali. Jadi kita akan lebih banyak ngobrol. Mungkin kita langsung aja ya, aku izin untuk share screen. Oke. Sebetulnya materinya kan judulnya stress free gitu ya. Tapi rasanya akan sulit kalau kita tuh betul-betul terbebas dari stres. Jadi sebetulnya hari ini kita akan fokuskan bahasan pada mindfulness dan untuk mengurangi stres yang kita rasakan. Jadi stress reduction ya, nggak sampai stress free karena rasanya sulit sekali. Nanti kita akan lihat sebetulnya stres itu seperti apa. Tadi udah checkpoint juga gitu ya bahwa teman-teman ini lagi dalam masa-masa ujian. Aku sempat ngobrol juga sama tim PPI kalau ternyata memang ada challenge yang mungkin cukup khas di teman-teman di Turki ya, yang mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman diaspora lainnya gitu, yang mana challenge utamanya adalah bahasa gitu ya. Dan ini juga mungkin teman-teman pelajar yang lain ini bisa jadi juga adalah teman-teman yang tertarik gitu ya untuk melanjutkan pendidikan nantinya baik S1 maupun pasca sarjana di Turki nantinya gitu. Jadi memang cukup menantang gitu ya yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Ayasi seperti itu. Nah, ini pembahasan kita hari ini kita akan tahu dulu nih stres itu apa gitu ya. Gimana caranya kita bisa manage ketika kita tidak tahu sumber-sumbernya. Kemudian juga pengelolaan stres hari ini kita akan lebih bahas spesifik pada mindfulness. Meskipun sebetulnya cara mengelola stres itu bisa sangat customize gitu ya, sangat personalized masing-masing individu bisa jadi berbeda. Tapi di bahasan hari ini kita akan khusus lebih banyak membahas soal mindfulness dan nantinya ada sesi Q&A. Tapi kalau misalnya sepanjang kita pemaparan ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan aja gitu ya di kolom chat disampaikan kalau khawatir terlupa. Oke. Nah, mungkin pertama nih ya, kita kenali dulu. Sebetulnya kan stres ini respons alami ya, manusia ketika menghadapi tekanan atau perubahan dalam kehidupan. So, sebelum stres itu terjadi, ada satu stimulus ataupun apa yang terjadi di lingkungan. Tadi kan ada yang cerita tuh ya sumber stresnya gendong harapan orang tua gitu ya. Atau misalnya tadi membandingkan diri dengan orang lain. Atau juga dosen gitu ya. Atau bahkan ujian gitu. Itu kan satu hal yang muncul dari stimulus di lingkungan kita gitu ya. So ketika kita merasa stres itu berarti artinya kita berespons. Karena kalau misalnya kita nggak memberikan respons, mungkin kita akan biasa aja gitu ya. Misalnya mungkin untuk teman-teman yang sudah sampai di tahap gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia misalnya yang mungkin kadang-kadang kita temui di jalan gitu ya, itu kan biasanya ketawa-ketawa aja gitu ya, terlepas apapun yang terjadi gitu. Jadi mungkin juga kemampuan untuk beresponsnya jadi sudah sampai di tahap ada masalah gitu. Tapi ketika kita masih stres, justru kabar baiknya adalah
kita masih berespons terhadap satu stimulus ataupun perubahan yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, ini tuh bisa kita lihat apakah stres ini tuh termasuk eustress sebetulnya ataupun distress. Nah, kadang-kadang sebetulnya stres juga bisa jadi satu hal yang positif atau memotivasi atau bahkan meningkatkan keberfungsian kita. Misalnya kita punya target nih, oh kita di ujian, katakanlah, oke, perlu nih dapat nilai mencapai katakanlah kriteria minimal gitu kan ya. Itu kan jadinya karena stres gitu ya, pasti ada gejala-gejalanya lebih tegang, tadi jam tidur mungkin berantakan gitu ya. Tapi itu membuat kita menjadi bergerak gitu ya, melakukan sesuatu. Nah, tapi kemudian ada stres yang sifatnya cenderung distres gitu ya. Lebih ke arah negatif. Bisa jadi membuat kewalahan, menurunkan keberfungsian. Mungkin akhirnya juga teman-teman misalnya menghindari gitu ya, mengisolasi diri. Sudah sampai di tahap rasanya kok aku nggak berdaya ya, kayaknya aku nggak bisa gitu ya. Bisa jadi mungkin itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa stresnya memang sudah cenderung ke arah masalah ataupun gangguan dan bisa jadi sudah membutuhkan bantuan dari orang lain maupun juga profesional seperti itu. Jadi stres itu tidak selamanya negatif ya, ada juga stres yang positif. Nah, mungkin ini juga tanda-tanda stres ini boleh juga ya kalau mau sharing nih teman-teman dari gejala-gejala ini atau tanda-tanda ini mana yang teman-teman sudah alami nih gitu. Nah, ini bisa secara psikologis maupun secara fisiologis atau fisik ya gitu. Secara psikologis misalnya muncul emosi negatif yang intens. Di sini di bold ya, intens. Jadi sebetulnya sedih, marah, cemas, takut, bingung, putus asa itu hal yang wajar. Teman-teman misalnya lihat konten di sosmed gitu ya, pastinya mungkin terpicu satu emosi tertentu, itu nggak apa-apa. Tapi ketika emosinya intens, rasanya kok kuat banget gitu. Misalnya dilihat kalau ditanya dari angka 1 sampai 10, satu sedih aja, 10 sedih banget, di angka berapa misalnya rasanya tuh udah sedih banget yang nggak bisa ngontrol, kalau udah nangis tuh nggak bisa berhenti misalnya. Nah itu mungkin juga tanda-tanda stresnya sudah cukup tinggi begitu ya. Atau juga cemasnya tuh cemas banget gitu ya. Ada juga pikiran-pikiran negatif yang mendominasi gitu ya. Artinya kadang-kadang pikiran negatif nggak apa-apa. Misalnya karena kita, aduh, gue takut nih eh, nggak lulus gitu ya. Atau gue takut nilainya nggak sesuai gitu. Atau tadi takut dimarahin guru ataupun dosen gitu ya. Nah, itu kan nggak apa-apa gitu kalau kita punya pikiran negatif. Tapi kemudian eh, kalau misalnya itu cukup dominan dan sulit untuk kita hindari, mungkin itu juga sudah jadi tanda-tanda stres yang tinggi. Kehilangan fokus, sulit membuat keputusan, atau ada panic attack, serangan panik gitu ya. Itu juga bisa jadi tanda-tanda stres secara psikologis dan juga ada distorsi realita dalam artian teman-teman sudah terputus kontak dengan realita. Misalnya kalau sudah ada sampai di tahap mungkin mendengar suara-suara tapi sebenarnya nggak ada atau melihat satu hal yang sebenarnya nggak ada itu juga bisa jadi tanda-tanda stresnya cukup tinggi. Eh, Tangan tiba-tiba tremor gitu ya itu bisa jadi juga fisiologi bisa gitu ya gemetar ketika memang ada tadi ya. Ingat bahwa stres didahului oleh satu stimulus. Ada satu stimulus yang membuat teman-teman merasa tertekan gitu. Jadi kalau didahului mungkin bisa jadi itu stres. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba gemeter, nah mungkin itu sudah ranahnya ke dokter gitu ya. Karena mungkin juga ada satu gejala fisik tertentu yang perlu diperiksa gitu. Nah ini fisiologis juga misalnya apakah badannya mudah lelah gitu ya. Udah istirahat, aduh tidurku perasaan 8 jam deh, tapi kok rasanya masih capek ya kalau bangun gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi eh, itu juga bisa jadi gejala stres juga gitu. Misalnya tubuh juga gemetar gitu, jantung berdebar-debar, deg-degan, atau bahkan ada sensasi nyeri gitu. Tekanan darah naik misalnya, sulit nafas, atau misalnya kayak tiba-tiba kayak berhenti gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman duduk sampingan sama temennya terus tiba-tiba temannya kayak hah gitu. Gitu kan nafasnya rasanya berat banget gitu ya. Itu juga bisa jadi tanda-tanda stres. Susah tidur atau sebaliknya tidurnya banyak banget. Malas gerak atau justru terlalu banyak gerak. Aduh, gue banyak banget energi nggak bisa diam gitu. Nah, itu juga bisa jadi tanda-tanda stres gitu ya. Mungkin panik, sakit kepala ataupun jerawat hormonal, sensasi keringat berlebihan gitu. Aku juga punya salah satu kenalan yang dia setiap kali stres, telapak kaki atau tangannya itu selalu dingin atau berkeringat, atau juga ada perubahan pola makan, makan banyak atau nggak mau makan sama sekali. Gangguan pencernaan atau misalnya kalau di perempuan juga ada pola menstruasi yang berubah gitu, ya, itu bisa jadi tanda-tanda. Tapi
nggak apa-apa, justru tanda-tanda itu tidak membuat kita panik, tapi artinya tubuh kita ngasih sinyal, oke nih waktunya untuk kamu slow down. Salah satunya mungkin mindfulness ini ya yang akan kita bahas hari ini. Jadi tubuh kita ngasih alarm. Biasanya karena mungkin kalau di kepala kita, ah kayaknya masih sanggup, ah kayaknya ini masih bisa gitu ya. Tapi terus akhirnya tubuhnya ngasih taunya lewat sinyal-sinyal yang terasa langsung gitu. Karena kan kalau di pikiran bisa kita rasionalisasi atau bisa kita denial gitu ya, kayaknya tuh nggak gitu gitu. Tapi kalau mungkin udah fisik itu kan udah kerasa gitu ya. Oke, sesak gitu ya. Ini juga terus pikiran kosong, kadang-kadang nggak bisa mikir atau oke ada tendensi untuk mau mencelakai diri gitu ya. Itu dari segi pikiran ya yang muncul gitu ya. Mungkin eh, menyakiti diri ataupun eh, baru di pikiran atau bukan bahkan tindakan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut dengan profesional mental health, mau ke psikolog maupun psikiater atau juga orang-orang terdekat terlebih dulu gitu. Oke, kadang-kadang kan mungkin nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini sumbernya itu sebetulnya bisa dari dalam diri maupun dari luar diri. Tadi mungkin yang konflik dengan orang lain, tuntutan akademis, pekerjaan, atau bahkan urusan domestik gitu ya. Itu bisa jadi satu sumber stres tertentu dari luar diri. Kemudian juga pengalaman berduka. Nah, ini seringkali satu sumber stres yang kadang-kadang datangnya tiba-tiba ya gitu atau bahkan internal dari dalam diri tadi mungkin ya pikiran negatif, pikiran mau melukai diri atau mungkin evaluasi negatif terhadap diri sendiri. Contohnya misalnya gini, teman-teman melihat ini seringkali aku temukan ya tadi mungkin komparasi ngelihat teman lebih pintar atau ngelihat teman lebih gimana gitu ya, lebih lebih dibandingkan diri kita. Berarti kan mungkin kita melihat diri kita lebih cenderung lebih negatif misalnya seperti itu. Contohnya misalnya melihat story di sosial media. Sebetulnya kan bisa jadi stimulusnya itu netral ya. Mungkin orang lain memang ingin menunjukkan hal yang baik dari dirinya, itu netral. Tapi kemudian menjadi tidak netral ketika kita melihat bahwa kok dia lebih ini ya dibandingkan aku gitu ya, dibandingkan saya. eh Kok kayaknya aku nggak bisa kayak gitu. Akhirnya ada evaluasi-evaluasi negatif yang dialamatkan kepada diri karena terpicu stimulus tersebut. Nah, itu bisa jadi akhirnya membuat diri diri semakin menjadi tidak nyaman secara pikiran maupun mungkin ada sensasi tubuh ya. Jadi ngerasanya makin cemas kah misalnya ada sensasi tidak nyaman di pencernaan, katakanlah seperti itu juga bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi sebetulnya sumber stresnya itu datang dari diri kita, misalnya dari bagaimana kita melihat ataupun menginterpretasi satu situasi di luar diri yang sebetulnya mungkin awalnya netral, tapi kemudian menjadi cenderung negatif gitu ya. Tadi kalau stresnya itu ke arah distress, mungkin karena pikiran yang kita buat dari diri kita sendiri. Atau juga kondisi kesehatan ya, kesehatan secara fisik gitu ya, yang memang mungkin eh, lagi sakit, tadi mungkin juga berkaitan dengan eksternal, misalnya pancaroba, akhirnya kan jadi satu hal yang nggak bisa dihindari juga. Kelelahan, tadi mungkin ya, situasi-situasi bisa dari eksternal karena ujian, tapi juga mungkin kondisi tubuh kurang fit, itu saling mengkombinasi jadi menjadi sumber stres tertentu. Nah, tapi perlu dilihat ketika sumber stresnya hilang, apakah juga gejalanya hilang? Misalnya nih, teman-teman kan tadi lagi masa-masa ujian ya, gitu ya. Coba nanti dicek setelah pekan ujian ini, apakah juga susah tidurnya masih bertahan atau udah bisa hilang? Kadang-kadang sih memang butuh adaptasi ya, mungkin seminggu gitu ya. Setelah itu kadang-kadang penyesuaian lagi. Tapi kalau ternyata itu bertahan, misalnya eh, setelah ujian kok masih juga ya, nah mungkin itu udah jadi sign juga teman-teman bisa untuk berkonsultasi juga gitu ya. Oke, nah ini adalah tahapan dalam kehidupan. So sebetulnya stress free itu rasanya fata morgana gitu ya. Gak bisa kita rasanya hidup betul-betul bebas dari stres. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah menguranginya gitu ya, atau mengelolanya dengan lebih adaptif. Ini kan memang pesertanya kalau aku lihat di form pendaftaran itu luar biasa beragam ya, eh, dari mulai remaja sampai dewasa itu ada. Nah, sebetulnya itu dalam fase kehidupan kita, itu ada tugas perkembangan tertentu yang itu bisa menjadi sumber stres. Misalnya, anak kecil, bayi ya, gitu ya. Dia masih belajar tuh untuk merasa aman nggak di dunia ini. Apakah tempat ini adalah tempat yang bisa saya percaya? Makanya anak kecil kadang-kadang juga ini ya nggak bisa ditinggalin gitu ya. Perlu dibantu sama pengasuhnya karena dia lagi membentuk untuk rasa aman di dunia.
Kemudian toddler gitu ya, anak usia 2-3 tahun yang memang biasanya paling sibuk gitu ya. Dia biasanya memang lagi mengembangkan otonomi bahwa dia tuh bisa nih sendiri gitu. Makanya mungkin stres kalau ternyata dia nggak dibolehin mau megang ini nggak boleh sama kakaknya atau sama orang tuanya gitu ya. Jadinya stres juga nih buat anak kecil tantrum gitu ya. Mau beli ini tapi nggak boleh tantrum gitu. Nah itu toddler biasanya gitu kan. Kemudian naik lagi preschooler, misalnya anak PAUD gitu ya, anak TK itu juga udah mulai punya inisiatif, mulai bisa menunjukkan karyanya juga, misalnya udah punya pengen apa, pengen ini, pengen itu gitu ya, udah punya tujuan, biasanya udah mulai itu gitu ya di anak TK. Kemudian nanti anak SD sekolah gitu ya, udah mulai mikirin tentang kompetensi gitu ya, udah mulai mikirin kayaknya aku perlu bisa deh di hal ini gitu. Nanti stresnya misalnya seputar misalnya apakah dia bisa atau ngerasa inferior. Nanti naik lagi ke masa remaja gitu. Tadi kan ada juga yang teman yang SMP ya sekarang ya gitu ya. Mungkin lagi fase mencari identitas diri. Kadang-kadang bingung perannya gitu ya. Tadi eh, kalau nggak salah lagi banyak kegiatan gitu ya. Jadi harus dispense gitu ya. Jadi mungkin ini peranku sebenarnya sebagai siswa atau misalnya yang harus ada di kelas atau yang harus lomba nih misalnya gitu. Atau kegiatan lain. Jadi memang lagi pusing dengan segala peran-peran yang dimiliki gitu. Nanti naik lagi ke masa dewasa gitu ya, dewasa muda, misalnya dari 18 tahun ke atas, sudah mulai memikirkan tidak hanya dari segi menemukan apa yang diri pengen, meskipun kadang-kadang ini juga masih ya, cari identitas ini kadang-kadang di dewasa muda juga masih ada. Tapi sudah mulai memikirkan relasi. Biasanya sudah mulai tuh concern-concern relasi. Kemarin mungkin saya sebelum acara ini kan sempat ngobrol sama tim panitia gitu ya. Kalau ada gimana ya mengembangkan relasi sosial juga selain juga tuntutan akademik gitu. Jadi sudah mulai ada concern terkait kedekatan dalam hubungan. Itu memang biasanya satu hal yang tugas perkembangan di dewasa muda gitu. So, artinya teman-teman merespons hal tersebut gitu kalau teman-teman cukup concern. Nanti mungkin juga sudah mulai di usia dewasa pertengahan gitu ya, mulai 40 tahun awal gitu ya, udah mulai memikirkan tentang isu nanti gimana nih generasi ke depan, apa yang bisa saya turunkan dan lain sebagainya. Kemudian di lansia ya, nantinya mungkin bagaimana dia mengintegrasikan pengalaman hidupnya. Jadi sebetulnya stress free itu sulit karena memang setiap fase kehidupan itu punya tantangan tersendiri dan kita nggak bisa loncat gitu ya. Misalnya kalau lagi sibuk kuliah, aduh nggak mau nikah aja gitu. Itu kan loncat misalnya lagi ini terus mau di intimasi gitu. Tapi kan bertahap gitu ya. Atau misalnya yang remaja gitu ya mungkin masih sama orang tuh tapi udah pengen buru-buru terlepas terus punya relasi sendiri kan juga akhirnya loncat lah perkembangan itu. Jadi memang setiap fase perkembangan, fase kehidupan punya tugasnya sendiri dan itu tentunya bisa menentukan pemicu stres kita gitu ya. Mungkin stres teman-teman yang sekarang udah dewasa, kalau look back ke belakang bisa jadi beda gitu ya. Terus mungkin teman-teman yang ada juga yang hadir mungkin yang sudah cukup dewasa tentang pekerjaan, mungkin juga kalau look back ke belakang ya stresnya juga beda, stres sekolah sekarang stresnya pekerjaan. Jadi semua itu sifatnya sementara sesuai fase kehidupan. Kalau ternyata kita ngerasa ada yang stuck nih kok masalah yang saya hadapi atau sumber stresnya kok sama aja ya dari dulu. Nah, mungkin itu perlu didiskusikan lebih lanjut ya dengan profesional. Nah, hari ini kita ngomongin cara mengatasi stresnya pakai mindfulness gitu ya. Ini sebetulnya kan tadi ya, cara mengatasi stres itu bisa banyak banget. Teman-teman mungkin punya caranya tersendiri. Tapi yang akan kita bahas spesifik hari ini adalah mindfulness. Mindfulness ini adalah kesadaran yang muncul melalui aktivitas memberi perhatian dengan sengaja pada momen saat ini dan tanpa penghakiman seiring pengalaman dari waktu ke waktu. Maksudnya gimana? Misalnya gini, kalau teman-teman ngerasa stres, kadang-kadang kan mungkin pikiran kita udah loncat ya, mungkin nggak ada di momen yang sekarang ada di depan mata. Tapi bisa jadi bisa ke masa depan gitu ya. Aduh nanti gimana ini kalau lagi ujian gitu ya. Instead of fokus ke mungkin apa yang muncul di soal ujian, tapi kayak nanti ujian lulus apa enggak gitu. Terus nanti IPK aku gimana? Terus nanti kalau udah kerja gimana? Jadi loncat gitu ya. Atau bahkan mungkin bisa ke depan atau ke belakang, ke masa lalu misalnya. Aduh coba aja gue nggak milih kuliah di Turki gitu ya. Padahal udah di depan mata gitu, padahal udah dijalani. Kadang-kadang seperti itu ya, ketika tekanan kehidupan itu muncul, pikiran kita mungkin bisa ke masa depan atau ke masa lalu dan akhirnya itu membuat kita kadang-kadang semakin merasa nggak nyaman gitu. Nah,
keterampilan untuk kita bisa mengembalikan nih kesadaran kita pada momen saat ini itu butuh skill, itu butuh latihan. Nah, dengan salah satu dengan mindfulness ini dan tentunya juga mengembangkan sikap yang tanpa penghakiman atau tanpa judgement ke diri sendiri. Karena nantinya mindfulness ini harapannya sebetulnya manfaat jangka panjangnya kita bisa menjadi lebih orang yang lebih bisa menerima acceptance akan kondisi gitu ya. Orang yang lebih bisa patient, lebih bisa sabar gitu ya ngadepin tekanan hidup yang mungkin ada aja gitu ya cobaannya. Nah, ini sebetulnya memang perlu dilakukan secara rutin untuk menjadi satu gaya hidup tertentu dengan mindful ini. Kan kalau sekarang ada istilahnya ya, very mindful, very demure gitu ya. Jadi trait orang yang mungkin lebih kelihatan lebih tenang gitu ya. Nah, ini harapannya bisa kita kembangkan ya gitu ya. Makanya juga perlu sikap tanpa penghakiman ke dalam diri sendiri. Ini ada komponen-komponennya. Yang pertama adalah kalau kita mau mengembangkan mindfulness adalah kita bisa memperhatikan rangsangan yang datang dari dalam diri atau luar diri. Observe itu kan artinya dia hanya mengobservasi ya, memperhatikan apa adanya aja gitu ya. Ketika ada satu situasi, kita bisa lihat dulu. Oke, sebelum akhirnya bereaksi gitu ya, kita lihat dulu ini sebenarnya apa sih yang terjadi, apa sih yang di dalam diri maupun di luar diri ya. Oke, sekarang masa-masa lagi ujian ya. Pasti kalau ujian artinya stresnya tentunya lebih tinggi daripada eh, masa-masa lainnya gitu ya, fase-fase lainnya. Kemudian rangsangan yang datang dari dalam diri. Apa nih pikiran-pikiran yang muncul? Coba kita perhatiin. Apakah misalnya ada pikiran kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa nih, aduh kayaknya aku nggak mampu. Mungkin itu keyakinan diri ya gitu. Oh itu juga muncul. Tapi nggak apa-apa, perhatiin dulu aja, nggak perlu dinilai bahwa aduh harusnya gue nggak boleh mikir gini. Nah itu nanti dulu gitu, kita perhatikan dulu, kita mengembangkan satu keterampilan untuk bisa memperhatikan apa-apa saja yang muncul rangsangan dari dalam ataupun luar diri. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk akhirnya bisa menjelaskan ataupun menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui kata-kata. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu ataupun masalah, ketika kita lebih mindful, di dalamnya juga kita biasanya bisa tuh bilang bahwa, aduh aku lagi ngerasa capek banget misalnya. Dibanding tiba-tiba hilang gitu ya. Mungkin juga teman-teman PPI kan teman-teman yang juga berorganisasi ya, punya role untuk selain akademik, role di non-akademiknya juga ada. Nah ini ketika kita mindful, kalau misalnya terjadi sesuatu dalam diri kita, biasanya kita bisa menyampaikan. Ketika kita bisa mindful sama diri sendiri ya, momen ke saat ini terhubung dengan diri sendiri, kita bisa menyampaikan nih ke orang lain atau bahkan ke diri sendiri jujur gitu ya tentang kondisi kita. Kemudian yang ketiga adalah bertindak dengan kesadaran. Bisa memberi perhatian pada apa yang terjadi saat ini daripada berfungsi secara autopilot. Misalnya kayak ada yang makan tapi sambil nonton terus tiba-tiba nggak ngeh makannya udah habis. Kan kadang-kadang autopilot ya. Nah, bisa jadi nanti latihan tuh gimana caranya apapun yang kita lakukan tuh dengan kesadaran. Misalnya jangan bangun tidur langsung scroll TikTok misalnya nggak sadar gitu langsung buka HP. Nanti mungkin perlu mengembangkan keterampilan kalau pengen lebih mindful, lebih nggak stres, itu bisa jadi dengan melakukan sesuatu itu dengan sadar, ngasih perhatian, ngasih atensi. Kemudian yang keempat, komponennya adalah non-judging atau nggak sinis atau nggak penuh judgment gitu ya ke diri sendiri. Misalnya kita lagi stres gitu ya. Tadi mungkin yang aku coba eh, contohnya angkat, mungkin yang sekarang teman-teman lagi hadapi ya, ujian juga gitu ya. Ujian tuh udah stres, nggak perlu ditambah-tambahin dengan misalnya menghakimi diri sendiri, aduh gue kok gitu aja nggak bisa. Atau aduh harusnya gue tadi jawabannya ini bukan itu gitu. Padahal ujiannya udah selesai gitu. Nah itu kan artinya ketika kita memberi penghakiman, kita mungkin jadinya nggak mindful karena kita balik ke masa lalu kan. Artinya kita bukan ke momen saat ini, kita balik ke masa lalu dan mungkin itu jadinya menjadi satu loop yang meningkatkan stres itu sendiri gitu ya. Karena itu udah terjadi. Kemudian non reaktif. Ketika mindful artinya juga kita tidak terjebak atau terbawa arus oleh pikiran dan perasaan kita. Jadi misalnya kalau ada pikiran, oh nggak apa-apa, itu cuma pikiran aja, itu belum tentu jadi kenyataan gitu ya. Kita tidak terbawa arus gitu sampai akhirnya aduh asam lambung sampai jadi naik karena mikirin ini gitu. Itu artinya kalau udah terbawa arus sampai akhirnya muncul respons fisiologis tadi yang di depan gitu ya untuk gejala-gejala stres. Nah, supaya mungkin tidak terlalu abstrak, nggak kebayang, kita mungkin langsung latihan aja ya, latihan mindful. Jadi aku akan mengajak teman-teman untuk kita sama-sama praktek
mindfulness daripada banyak untuk materi. Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol ditanya jawab ya. Kita langsung praktek aja. Mungkin aku nanti minta dibantu sama eh, teman-teman dari panitia dari LPTUI untuk share sound. Ini aku coba stop share. Untuk soundnya udah aku embed ke PPT-nya ya, Wit. Jadi seharusnya Oke. aman. Sekarang udah masuk belum Al? Boleh dicoba di share screen lagi, Oke. Wit. Tapi share screen-nya dengan sound. Atau mau aku yang bantu share screen? Boleh Oke, minta aku tolong ya. bantu ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman sambil menunggu, mohon untuk silahkan teman-teman ambil posisi duduk yang nyaman. Mungkin boleh sedikit dikecilin suaranya. Oke, ya. Teman-teman silakan ambil posisi duduk yang nyaman dengan rileks. Mau duduk ataupun bersandar gitu ya. Tapi jangan sampai ketiduran, itu nggak apa-apa. Jadi kita akan coba untuk praktik mindfulness ya. Akan aku guide. Jadi silakan teman-teman ambil posisi duduk yang nyaman. Boleh duduk di kursi ataupun juga di tempat tidur, nggak apa-apa. Uh, Ambil posisi yang rileks dan juga apabila memungkinkan gitu ya, kakinya bisa juga menempel di lantai. Oke, teman-teman boleh melakukan aktivitas ini dengan mata terbuka ataupun juga apabila ingin memejamkan mata dipersilakan. Silahkan ambil nafas yang panjang secara perlahan dan mendalam. Hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung. Rasakan bahwa udara memasuki tubuh kalian dan memasuki perut. Dan silakan amati bahwa perut Anda terlihat mengembang karena ada udara di dalamnya. Kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung. Hembuskan secara perlahan. Tarik nafas. Berikan atensi ke dalam diri Anda dan amati sensasi yang muncul. Rasakan bahwa udara yang Anda hirup berjalan melalui aliran darah ke ujung jemari kaki, ke ujung jemari tangan, dan juga menuju kepala Anda dan juga mengalir di seluruh tubuh Anda. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Amati sensasi yang muncul. Apakah terasa rileks atau terasa tegang? Amati suhu tubuh Anda, apakah terasa panas atau terasa dingin? Amati pikiran Anda, apakah rasanya seperti terang atau justru gelap? Terima segala sensasi yang muncul. Amati dan biarkan dia apa adanya sambil terus menarik nafas. Hembuskan secara perlahan.
Amati apakah ada sensasi nyaman ataupun tidak nyaman. Terima apa adanya tanpa penghakiman, tanpa penilaian apakah ia baik atau buruk. Sambil tetap menarik nafas, izinkan sensasi yang muncul dalam tubuh Anda maupun pikiran Anda, apapun pikiran yang muncul, amati ia, terima ia apa adanya, tanpa penghakiman, tanpa menilai apakah pikiran tersebut baik atau buruk. Izinkan dia untuk hadir dalam diri Anda. Lanjutkan bernafas. Sadari bahwa nafas tersebut membuat Anda tetap hidup dan mengalir ke tubuh Anda. Dan seiring hembusan nafas keluar, lepaskan segala ketegangan yang ada. Oke, Oke, kita kembali ke webinar hari ini. Apabila masih ada yang sambil untuk mencoba mengatur nafas, silahkan tarik nafas, hembuskan, dan kita kembali ke acara hari ini. Oke, teman-teman. Karena banyak yang nggak on cam gitu ya, ini semoga sih tetap menyimak dan mungkin kadang-kadang ada beberapa efek samping kalau habis latihan mindfulness dia lebih ngantuk. Jadi semoga ini nggak ada yang tertidur ya. Oke, jadi tadi adalah salah satu latihan mindfulness dengan eh, cara mengatur nafas ya, mindful breathing gitu ya. Mungkin boleh sharing apa yang tadi dirasakan ketika aktivitas tadi, atau apakah ada yang merasakan satu sensasi tertentu di tubuh, ataupun juga ada satu hal yang muncul di pikiran. Silahkan, mungkin teman-teman. Oh, ada yang pengen nangis tiba-tiba sedih ya. Ada yang tenang, rileks juga. Ada yang ngerasa lebih lega, tapi juga ada yang tadi emosinya cukup kerasa ya. Sedih ya, tadi yang muncul ya. Ada sensasi rasanya dada sesek gitu ya. Oke, terus matanya tiba-tiba eh, berair, ada perasaan mau nangis juga ya gitu. Oke. Kadang-kadang memang tadi ya mindfulness itu kan sebetulnya membuat kita terhubung dengan diri kita ya. Esensinya untuk kita lebih hadir di momen saat ini. Jadi kadang-kadang tenang ataupun lega itu efek positif tentunya yang kita harapkan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika kita terkoneksi dengan diri kita, mungkin rasanya bukan ketenangan tapi ada rasa yang nggak nyaman juga gitu ya selain rasa tenang tadi. Dulu ketika aku mungkin pertama kali ketika kondisiku juga nggak terlalu oke dan ada latihan mindfulness, yang aku rasakan ketika mindfulness malah makin capek badan tuh kayak makin berat banget rasanya di pundak gitu. Sensasi itu yang muncul gitu, bukannya lega tapi malah itu yang muncul. Jadi kalau teman-teman ngerasa mungkin ada tadi ya mungkin ada emosi sedih nggak apa-apa, diterima ini apa adanya. Mungkin nanti silahkan diproses gitu ya ketika teman-teman merasa siap, dikasih ruang untuk emosi tersebut juga dirasakan gitu. Seperti mungkin aku waktu itu ternyata rasa capekku aku tolak ya gitu ya, aduh enggak deh kayaknya ini masih bisa, tapi ternyata badannya udah ngasih alarm bahwa emosi yang sebenarnya terjadi adalah rasa lelah gitu. Tadi juga mungkin ada rasa sedih ya, mungkin ada mata berair, kepikiran, ada pikiran gitu, nggak apa-apa. Eh, Artinya berarti teman-teman terhubung dengan diri teman-teman sendiri. Nanti silakan diproses gitu ya. Artinya kan teman-teman lebih terkoneksi ke diri sendiri karena mengikuti aktivitas tadi. Kalau ada pikiran yang muncul, mungkin boleh di next slide-nya. Al, tolong. Oke, nanti ini juga bisa dilanjutkan dengan beberapa aktivitas ini di dalam keseharian.
Misalnya tadi kalau ternyata eh, oke nih aku kayaknya belum siap untuk memproses hal-hal yang sifatnya pemikiran atau perasaan, tapi mungkin di aktivitas aku pengen lebih terhubung dengan diriku saat ini. Bisa mulai berlatih mindful eating. Jadi kalau makan sadar betul apa yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Mungkin nggak disambi gitu ya. Mungkin mulai ngerasakan, oh ini rasanya panas, oh ini dingin, oh ini asin, manis. Itu lebih terindra lagi gitu. Terus juga mindful walking. Kalau jalan misalnya nggak sambil main HP atau mungkin baca buku ya saking ujian. Aduh nih aku belum nguasain materi tapi terus tiba-tiba jalan. Nah bisa jadi mungkin dengan teman-teman nggak mindful, stresnya malah makin tinggi. Tapi mungkin dengan lebih slowing down, lebih mindful, ketegangannya menurun, akhirnya teman-teman bisa lebih fokus pas jawab ujian gitu. Jadi karena kan kalau inget tadi misalnya di mention di LPTW ada tes IQ gitu ya. Rata-rata tuh kalau minta saran, "Aduh, aku besok mau tes IQ apa yang bisa aku lakuin tidur yang cukup gitu ya." Karena supaya lebih rileks, akhirnya potensi bisa keluar gitu. Ketika kita stres, terus akhirnya kita makin melakukan satu hal-hal yang malah mungkin awalnya sih harapannya untuk kita bisa lebih menguasai materi, tapi ternyata mungkin itu meningkatkan ketegangan. Akhirnya mungkin juga potensi kita nggak keluar gitu ya. Jadi dengan coba sambil dilatih juga, persiapan itu oke banget, tapi juga mungkin dilakukan cara-cara untuk bisa bikin rileks. Journaling, tadi misalnya ada pikiran yang muncul, oh ternyata mungkin sebelum kita lebih mindful, biasanya kan lawannya mindful itu mindless ya, atau bisa jadi juga uh, denial atau avoid itu biasanya juga diartikan lawan dari mindful ya. Kita menghindar, kita nggak mau uh, terhubung dengan diri sendiri di momen saat ini gitu. Jadinya denial. Jadi mungkin tadi teman-teman yang ada yang emosi-emosi yang sebetulnya mungkin udah lama tapi nggak dikasih atensi, akhirnya ketika kita terkoneksi dengan diri, sensasi itu muncul. Nah, ini nanti mungkin bisa juga diproses lewat journaling misalnya menuliskan apa yang dipikirkan atau dirasakan. Nah, journaling ini kalau misalnya izin sharing gitu ya kadang-kadang memang manfaatnya terasa kalau udah rutin gitu. Em, Journaling ini kalau aku pribadi salah satu hal yang cukup works ya gitu. Kadang-kadang teman-teman ketika ada yang mungkin coba journaling, ada yang kayak, aduh tapi ya kalau nulis nggak tahu nulis apa gitu. Bisa juga sebenarnya kalau mau journaling, apapun yang muncul di pikiran kita tulisin aja gitu. Karena kan kita nulis bukan buat jadi penulis buku ataupun penerbit ya. Jadi nggak apa-apa. Tujuannya memang untuk memproses pikiran kita, menuangkannya ke dalam tulisan gitu ya. Bisa juga digambar-gambar juga bisa gitu. Jadi sesuai kreativitas. Dan juga stretching. Kalau teman-teman perhatikan segala jenis olahraga apapun, mau lari, mau misalnya nge-gym, mau apapun, pasti kuncinya adalah atur nafas. Senam, aerobik juga atur nafas gitu kan ya. Jadi tetap terkoneksi dengan diri sendiri di momen saat ini, meskipun lagi olahraga, itu juga satu cara untuk bisa melatih mindful.